Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, saya dari Prodi PAI semester 7. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Reaktualisasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Umat Islam Masa Kini. Jadi di sini masalahnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan reaktualisasi hukum Islam dan bagaimana pengaruh reaktualisasi hukum Islam terhadap dinamika umat Islam masa kini? Jadi yang pertama adalah reaktualisasi hukum Islam. Jadi reaktualisasi hukum Islam adalah suatu pemikiran dari Munawir Sazali yang merupakan sebuah teori untuk melakukan pengembangan hukum Islam dari masa ke masa yang lebih ditekankan pada masalah substansi dari hukum itu sendiri dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemaslahatan semua umat. Dan di sini ada pengaruh reaktualisasi hukum Islam terhadap dinamika umat Islam masa kini. Jadi yang di sini yang pertama ada kasus pembagian harta warisan. Kasus pembagian harta warisan berangkat dari pemahaman surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian harta warisan untuk anak lelaki adalah 2 kali lipat yang diberikan kepada anak perempuan. Munawir berusaha mengkonseptualisasi ajaran Islam dengan mendekonstruksi masalah pembagian warisan tersebut. Dan konstruksi yang dilakukannya bukan merupakan hal baru, sebab masalah interpretasi yang menyimpang terhadap ajaran agama juga pernah dilakukan Umar bin Khattab dalam masalah warisan. Munawir menjelaskan bahwa bagian warisan antara laki-laki yang 2 kali lipat dari bagian wanita. Pertama, tidak mencerminkan semangat keadilan bagi masyarakat Indonesia sekarang ini. Dan hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dari ketentuan waris tersebut, baik dilakukan oleh orang awam maupun ulama. Dengan cara melakukan itu, yakni dengan cara mengibahkan harta bendanya kepada putra-putrinya ketika orang tua tersebut hidup. Ini merupakan suatu indikasi atas ketidakpercayaan masyarakat Muslim terhadap hukum waris dalam Al-Quran. Dan alasan kedua adalah faktor gradualitas. Jadi, menurut Munawir di sini, wanita pada masa jahiliyah itu tidak mendapatkan harta warisan. Maka ketika Islam datang, wanita diangkat derajatnya dan diberi warisan walaupun hanya separuh dari bagian laki-laki. Pengangkatan derajat wanita dengan diberinya warisan ini tidak secara langsung disamakan dengan laki-laki, tetapi dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan sifat gradual ajaran Islam sebagaimana kasus pengharaman khamar. Kemudian karena pada masa modern ini wanita memberikan peran yang sama dengan laki-laki di masyarakat, maka suatu yang logis bila warisannya ditingkatkan agar sama dengan laki-laki. Dan alasan ketiga di sini bahwa bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan dikaitkan dengan suatu persyaratan bahwa laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah terhadap anak istri, bahkan orang tua maupun adik perempuan yang belum bersuami. Jadi di sini yang kedua ada kasus bunga bank. Jadi bunga bank sering disebut oleh umat Islam adalah riba. Jadi tegas Munawir Sazali. Jadi Munawir Sazali menjelaskan bahwa kata kuncinya adalah tidak merugikan orang lain atau tidak ada pihak yang dirugikan. Bank adalah suatu lembaga terhormat dan sistem bunga adalah suatu mekanisme pengelolaan bank untuk peredaran modal masyarakat. Jadi menurut Munawir Sazali di sini tidak masalah jika seseorang ingin meminjam uang kepada bank dan diberikan bunga asalkan pihak tersebut tidak merasa dirugikan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.